Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin menyampaikan book chapter yang berjudul Fear of the Future. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama, saya sendiri, Raffi Ahdinar Majid. Lalu ada teman saya, Hilwa Andini Khairunisa. Dan ada teman saya juga, Rinesya Nabila. Dan yang terakhir ada Rufaidah. Pendahuluan. Ketakutan akan masa depan atau fear of the future merupakan salah satu bentuk kecemasan yang banyak dialami oleh remaja dan mahasiswa saat ini. Dalam masa transisi kehidupan yang penuh tekanan, seperti memilih jurusan, mencari pekerjaan, menghadapi ekspektasi orang tua, dan perubahan sosial. Banyak individu yang merasa terjebak dalam ketidakpastian. Mereka cemas akan hal-hal yang belum terjadi, seperti pikiran apakah aku akan sukses, lalu bagaimana kalau aku gagal, dan apa yang terjadi setelah aku lulus. Fenomena ini semakin diperparah oleh era digital, yang menyuguhkan informasi dan perbandingan sosial secara terus-menerus. Melihat pencapaian orang lain di media sosial seringkali membuat seseorang merasa tertinggal dan takut menghadapi masa depannya sendiri. Apa sih ciri-cirinya? Ketakutan akan masa depan adalah bentuk kecemasan yang muncul saat seseorang memikirkan kemungkinan negatif yang bisa terjadi di masa mendatang. Beberapa ciri-ciri umum dari ketakutan ini antara lain yang pertama yaitu overthinking terhadap masa depan. Kita udah nggak bisa dipungkiri lagi ya. Banyak banget mahasiswa di zaman kita, remaja-remaja saat ini, itu udah overthinking. Apalagi ngelihat TikTok isinya orang-orang sukses, usia 18 tahun sukses, masih SMA sukses, bahkan ada yang SMP udah sukses. Itu pasti bikin kita overthinking banget ya akan masa depan kita. Lalu yang kedua, sulit membuat keputusan. Lalu yang ketiga yaitu prokrastinasi atau menunda pekerjaan. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu kurangnya motivasi dan kepercayaan diri. Ada sebagian dari mereka yang suka insecure tidak percaya akan kepribadian mereka sendiri. Lalu yang kelima yaitu gejala fisik kecemasan. Mereka ketika ingin mengambil langkah itu udah mikir cemasnya dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka mikir gimana kalau gagal gitu. Bukan mikir gimana kalau misalkan apa yang harus bisa saya lakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Lalu yang keenam yaitu perfeksionisme berlebihan. Dan yang ketujuh yaitu ketergantungan pada validasi eksternal. Wah ini apalagi? Validasi eksternal itu sangat mereka harapkan. Mereka rela misalkan kayak beli barang-barang mewah biar dia dikira orang kaya. Atau dia suka upload-upload, uh, dia sering nongkrong kemana-mana gitu biar disangka dia punya banyak uang. Oke, selanjutnya yaitu penyebab dari fear of future ini. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, kurangnya pemahaman tentang kode dan kodar. Ini yang pertama ya, ini hubungannya tentang ruh dan hubungan kepada Allah gitu. Lalu yang kedua, overthinking dan berprasangka buruk atau seuzon. Sama seperti tadi, ini hubungannya dengan ruh yang tidak tersambung dengan Allah seperti itu akan selalu berpikir buruk tentang takdir-takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita gitu. Selanjutnya yaitu luka masa lalu yang belum pulih. Lalu ada tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan. Itu faktor eksternal ya. Yang internal tadi ada satu lagi, hubungan spiritual yang melemah. Nah, faktor eksternalnya selain yang tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan, ada juga pengaruh media dan informasi negatif. Karena melihat di sosmed itu orang-orang sukses, jadi orang yang mungkin melihat itu dalam kacamata negatif, mungkin dia tidak bisa melihat masa depan dengan baik. Lalu yang terakhir ada tekanan harapan orang tua gitu. Karena ekspektasi dari orang tua, dia takut tidak bisa memenuhi ekspektasi itu. Oke, yang selanjutnya ada tentang pandangan psikologi Islam tentang ketakutan akan masa depan ini. Jadi, fear of future atau ketakutan masa depan ini dipandang sebagai bentuk lemahnya keimanan, kurangnya tawakal, dan ketidakyakinan terhadap kode dan kodar Allah. Dan psikologi Islam ini tidak hanya menyoroti aspek mental, tapi juga spiritual. Rasa cemas berlebihan itu dianggap sebagai bentuk was-was yang dapat dicegah dengan pendekatan keimanan. Jadi, di sini dijelaskan bahwa dalam psikologi Islam itu, ketakutan terhadap masa depan itu dipandang bukan hanya sebagai masalah mental, tapi juga sebagai refleksi diri dari kondisi spiritual seseorang. Dan rasa takut yang berlebihan itu dianggap bisa muncul karena lemahnya keimanan, terus kurangnya tawakal, dan ketidakyakinan terhadap takdir Allah yang baik, baik kodo maupun kodarnya. Dan psikologi Islam ini menekankan bahwa solusi dari rasa cemas seperti ini tidak cukup hanya dengan pendekatan psikologis modern, tapi perlu juga didekati secara keimanan gitu. Artinya dengan memperkuat hubungan dengan Allah, mempercayai bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdir oleh Allah, dan belajar pasrah atau ikhlas setelah berusaha akan membantu seseorang merasa lebih tenang.
Dan ada penelitian terbaru dari Gondal dan Adil tahun 2024. Mereka mendukung hal ini gitu. Jadi mereka menemukan bahwa semakin tinggi tingkat tawakal seseorang, maka semakin rendah pula tingkat kecemasan pada depresi yang dialami oleh terutama itu pada individu muslim. Oke, solusi preventifnya yang pertama, memperkuat tauhid dan keyakinan pada takdir. Lalu yang kedua, menanamkan pola pikir positif, yaitu husnuzon dan optimisme. Yang ketiga, ada memperdalam literasi rohani dan psikologi Islam. Lalu menjadikan ibadah harian sebagai kebiasaan, melatih muraqabah dan tafakur, lalu aktif dalam kegiatan sosial dan dakwah. Baik, selanjutnya selain ada solusi preventif, ada juga solusi kuratif untuk mengatasi of the future ini. Yang pertama adalah membersihkan hati lewat tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs ini mengajarkan kita untuk menata dan juga membersihkan jiwa dari segala penyakit batin yang mengotori hati gitu, seperti iri, dengki, takut yang berlebihan, kecewa, bahkan rasa tidak percaya gitu pada terhadap kode dan kode yang sudah Allah tetapkan gitu. Jadi di sini kita ini jujur gitu dan berhenti sejenak terhadap diri sendiri, kayak apa sih yang sebenarnya membuat kita takut gitu. Kadang jawabannya itu ternyata mungkin ada itu luka-luka lama yang memang belum terselesaikan. Nah, dengan tazkiyah ini mengajarkan kita untuk belajar gitu mengenali rasa takut itu dan membuang energi negatif itu dengan sabar, syukur, ikhlas dan juga berhusnuzan kepada Allah. Lalu yang kedua ada curhat atau konseling gitu ya. Jadi kita kan semua manusia ini pasti ada batas gitu. Terkadang rasa takut kita ini begitu meluap gitu sampai-sampai kita ini tidak bisa berpikir dengan jernih gitu. Nah, maka dari itu inilah pentingnya konseling gitu sih, agar kita ini tidak hanya diajak untuk menyusun logika berpikir agar lebih tenang gitu, tapi juga disegarkan secara rohaninya. Sehingga kita ini dibantu untuk berdamai dengan kegagalan dan belajar memahami hikmah di balik takdir dan dihadapkan untuk menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Lalu yang ketiga ada tawakal dan juga doa. Nah, tawakal di sini bukan berarti kita ini diam ataupun pasrah gitu, tapi tawakal di sini adalah titik di mana kita ini sudah melakukan semua apa yang kita bisa dan kita pasrahkan itu semua kepada Allah, dan maka dari tawakal itu muncullah rasa tenang yang bukan datang dari duniawi gitu, tapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Maka dari itu selain bertawakal kita pun perlu menyeimbangkannya dengan doa. Yang mana doa ini adalah menjadi sarana komunikasi kita antara hamba dan juga Tuhannya, dan dengan doa ini kita tuh bisa gitu seakan-akan berbicara gitu kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mendengarkan apa yang kita keluh kesahkan. Lalu yang keempat adalah obati hati dengan Al-Quran. Kita semua kan tahu ya kalau Al-Quran ini merupakan pedoman hidup dan juga menjadi petunjuk hidup. Sehingga Al-Quran ini adalah menjadi penyembuh atau syifa gitu, dimana menjadi obat bagi hati yang terluka. Lalu terakhir adalah menemukan ketenangan lewat aktivitas yang bermakna gitu. Nah, ketika cemas itu sedang melanda kita, pasti kan kita ini mau menjauh gitu dari kehidupan, kayak mau menyendiri atau mau ya bersembunyi lah gitu dari kehidupan. Nah, kita ini harus mengisi kekosongan ini dengan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan positif agar kita menyibukkan diri ke hal-hal yang positif. Seperti kita bisa menjadi relawan sosial atau kita ikut kelas kajian atau pokoknya sesuatu positif yang tidak bikin kita menyendiri gitu. Nah, di saat seperti ini kita tuh akan merasa berguna gitu dan tidak lagi merasa kecil di hadapan masa depan gitu, karena kita tuh sadar gitu bahwa masa depan yang kita takuti ini hanyalah angan-angan di pikiran gitu, dan tentunya dengan lingkungan yang positif pasti akan membuat pikiran kita positif juga. Oke, kita telah sampai di bab terakhir, yaitu kesimpulan. Ketakutan akan masa depan adalah hal yang wajar. Dalam Islam, rasa takut tidak dilarang, namun harus diarahkan. Takut yang sehat mendorong manusia untuk berusaha dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah sebaliknya, yaitu membuat kita putus asa atau bahkan hilang arah. Psikologi Islam mengajarkan bahwa solusi atas kecemasan masa depan bukan hanya dengan menenangkan pikiran, tetapi juga dengan membersihkan hati dan memperkuat hubungan vertikal dengan Sang Pencipta. Melalui nilai-nilai seperti tawakal, sabar, syukur, dan tazkiyatun nafs, Islam membimbing manusia untuk menjadi dan menjalani kehidupan yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga proses dan makna. Maka, untuk menghadapi masa depan, seharusnya bukan dengan kecemasan yang melumpuhkan, melainkan dengan iman, usaha, dan harapan yang tumbuh dari keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah yang maha bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 18. Dan di sini di terakhir ada referensi yang mungkin bisa teman-teman baca semua. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.